Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur, mudabbirul umur, wajabiril mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita masih diberi nikmat untuk kembali menghirup udara di dunia ini. Alhamdulillah, bangun tidur tadi kita telah membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bangunkan kita semua yaitu Allah. Oleh sebab itu jangan lupa kita berdoa, minta kepada Allah dibangunkan pada waktu fajar, waktu yang diijabah, mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi nikmat keimanan. Alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman yang begitu mahal. Nikmat iman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tanpa iman maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugola dia nak nyumbang duit banyak ya, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak nyumbang sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak ada iman maka ditolak oleh Allah. Ilmu tanpa amal maka tetap ada ilmu itu ya. Maka insyaallah mungkin ada waktu yang lain akan terlaksana itu. Ya, dengan belum ada ilmu tapi tidak ada amal, insya Allah mungkin akan terlaksana juga. Tetapi amal tanpa ilmu maka tidak akan dapat terlaksana. Kita sholat ini Bapak Ibu ya tentunya ada ilmu ya, tentunya ada ilmu ya. Insya Allah kalau ada ilmu sholat ini maka kita akan sholat. Ilmu dari kita wudu ya, ilmu kita masuk masjid, ilmu kita sholat ini, insya Allah kalau ada ilmu maka akan terlaksana. Coba ada kata ilmu, maka sholatnya cak mana sholatnya? Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Jadi penting nih sholat. Ya, perkara sholat inilah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang membedakan orang kafir dengan orang yang beriman, inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan orang kafir dengan orang ya yang beriman ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya adalah tarkus shalah, wong yang meninggalkan salat. Alhamdulillah adik-adik kita diajak, anak-anak kita alhamdulillah di masjid ini sudah ada suara anak-anak. Jarang kita dengar di masjid-masjid ini suara anak-anak. Paling tidak maghrib kalau anak di masjid anak itu maghrib. Suara anak-anak, banyak nian. Makanya kalau anak imam pesan dulu dengan anak-anak ya, sudah sawu sufufakum, rapat ya, dan luruskan shop. Dan kepada anak-anak
ya sopnya di belakang, harap diem, tenang untuk menjaga kehusyukan sholat berjamaah. Sebab kita itu tidak sholat dewean, ya imam itu ngajak uang banyak, nak diperhatikan jemaahnya tadi. Oh ada anak-anak, oh ada uang tua, apalagi. Jadi bacaannya jangan panjang nian. Nah itu, ya kehebatan seorang imam itu bisa melihat jemaahnya, kondisi merata ini caknya, ada anak-anak, ada remaja, dikitnya remaja kata, ada uang tua, ada yang sedang, maka kita harus melihat bagaimana kondisi jemaah kita. Nah nih, ya, jadi jangan sampai kita tidak sholat. Jadi kalau kita tidak sholat berarti kafir. Man tarkas sholah, ya, muta'ammidan fahuwa kafiron jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, sengaja, adalah untuk apa sholat? Ya, sengaja itu meremehkan sholat. Untuk apa sholat? Ya, tunggat-tunggit, dak kate hasil. Ini sengaja. Lain dengan males. Ya, kalau males masalah ada maaf dari Allah, ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, capeknya, ya, mungkin bangunnya kesiangan. Masih bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi man tarkas shalah muta'ammidan, dengan sengaja, fahuwa kafiran jiharon, maka dia kafir secara terang-terangan. Nah ini, ya Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu di zaman Nabi Musa itu ada seorang wanita yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini, ya, kalau zaman nabi-nabi dulu kalau nak taubat, nak ngadep dulu ke nabinya, repotnya gitu ya. Kalau zaman Nabi Muhammad ini lemak, kalau zaman sahabat, ya, tabi'in langsung, mungkin sahabat langsung menghadap ke Nabi, langsung minta taubat pengampunan, ya. Nah ini tidak, kita umat Nabi Muhammad ini taubatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara, Bapak Ibu sekalian. Ya, langsung menghadap Allah, pergi ke masjid, ya. Kemudian lagi dia ibadah salat, ya, menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat. Ada penyesalan, makanya taubat itu ada penyesalan. Kalau tidak nyesel, tidak baca, ya. Dia hari ini taubat, besok ngulangi lagi. Itu namanya taubat sambel, ya. Lemak nian sambel tuh, ya. Tapi sayang pedesnya, dia berniat, aku mulai saat ini tidak galak lagi makan sambel, pedesnya sambel itu. Besok ngulangi lagi. Apalagi ada sambal calo. Lemaknya itu sambal calo, ikan asin, apalagi sayur asem, lemaknya itu. Lah jarang, lah langka itu. Iya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita taubatnya umat Nabi Muhammad langsung kepada Allah, tidak ada perantara, ya. Nah ini kalau zaman dulu, diantaranya zaman Nabi Musa, seorang wanita menghadap Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, hei Nabi Musa, sesungguhnya aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mintakan ampun, ya. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang aku perbuat. Aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, mendengar ini maka Nabi Musa penasaran, apa nian dosa yang telah dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa nian dosa yang telah dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sedih wanita itu berkata, wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya dosa yang telah aku lakukan ada dua dosa. Pertama yang aku lakukan yaitu dosa berbuat zina. Zina, Bu, ya, kita dekat beda boleh, apalagi melakukan zina. La taqrabuz zina, jangan kau dekat zina, tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Nah wanita ini telah melakukan perbuatan zina. Jadi zaman dulu sudah banyak perzinaan, ya. Nah ini zaman dulu. Nah, jadi kita kalau tidak kata iman, nah ini kita terjerumus kepada lembah perzinaan.
Dan yang kedua, wahai Nabi Allah Musa, dosa yang telah aku perbuat, yaitu beberapa bulan kemudian dari hasil perbuatan zina ini, aku melahirkan seorang bayi, yang mana bayi ini setelah lahir mungkin nyesel tadi ya dari perbuatan zina, maka bayi ini aku bunuh. Nauzubillah Bapak Ibu, susahnya ibu ya, berbulan-bulan mengandung sang calon bayi ini ya, diharapkan untuk kelahirannya banyak uang, yang susah untuk melahirkan, susah dapat anak, oh ini dibunuh ya anaknya, nauzubillah, dibunuh anaknya ya, hasil daripada darahnya sendiri, dibunuhlah anak dari hubungan perzinaan ini ya. Sudah, inilah dua besar yang dilakukan oleh wanita, yaitu berbuat zina dan membunuh. Ini besar kalau dosanya nih ya, besar semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar hal ini Bapak Ibu sekalian, maka Nabi Musa marah, naik pitam dia mendengar ini ya. Coba kalau kita ya mendengar itu langsung dihajar mungkin ya. Kemarin tempat kami maling cuman maling kecil langsung benyu ya, benyu rainya hancur kan. Maling HP laburu pula lemak kalau baru ya, di counternya cak kemarin ada 3 HP hilang di counternya. Taruhlah baru itu, ini HP laburu ya, lah bekasan. Nah, raibonyo ndak balik modal itu. Nah ini ya, langsung naik pitam Nabi Musa, langsung dia berkata, hei wanita, silakan engkau pergi dari tempat ini, silakan engkau keluar dari kampung ini sebelum azab Allah turun di kampung ini. Nah, inilah mungkin dasar wong di daerah, di dusun itu ya, kalau yang berbuat zina, Bapak Ibu melakukan zina mesum, langsung mungkin diseret, diarak. Tidak lemah pula ya, kalau lagi ya tidak berbaju diarak. Nauzubillah, ini di dusun-dusun ya, langsung diusir, diusir, pergi dari kampung ini sebelum azab Allah turun di kampung ini. Nah ini begitu juga Nabi Musa ini, naik pitam dia, silakan engkau pergi dari kampung ini sebelum azab Allah turun di kampung ini ya. Akhirnya sedihlah, nangis wanita ini Bapak Ibu sekalian, menangislah dia karena dia tidak diterima taubatnya oleh Allah ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, setelah itu turun malaikat Jibril alaihi salam menghampiri Nabi Musa ya, dan Allah berfirman kepada Jibril berkata kepada malaikat Nabi Musa, hei Nabi Musa, mengapa engkau berkata demikian ya? Tidaklah engkau ketahui bahwasannya taubat wanita ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cepatnya kita mengecap wong ya, engkau masuk neraka, engkau masuk surga. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Yang tahu isi hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menebak ya. Boleh jadi uang yang preman, uang yang berbuat maksiat, bergelimang di dalam dosa ya, suatu waktu dia akan taubat, akan menyesal perbuatannya ya. Sebaliknya uang itu soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu ya mungkin dia akan kafir ya, akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugolo dia ustadz, kiai dan sebagainya, kalau hatinya sudah dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi wong yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa terus Bapak Ibu, minta maaf, mantapkan iman kita ya. Mungkin iman kita saat ini mantap, dan mungkin pada waktu yang lain iman kita ini akan kendor. Jadi nak dicas terus iman kita ini ya. Lihat kita ada yang ustadz mungkin ditawari dengan duit ya, dia mengorbankan keustatannya demi duit tadi. Ada itu
diiming-imingi duit, akhirnya melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena duit. Tapi kalau uang Islam ya, wong non Islam ke Islam apa nak dicari ya? Memang benar dia mendapatkan wahyu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dikaji nian. Kalau kita perhatikan wong non Islam ke Islam itu memang dia mengkaji Islam ya, mengkaji ketuhanan umat Islam ini ya. Mengkaji surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ini Tuhan umat Islam itu hanya satu. Tuhan umat Islam, Tuhannya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau dikaji nih kajian pertama wong yang non Islam adalah tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kalau wong Islam ke itu maka sudah niatnya lain ya, bukan karena karena memang untuk agama, tetapi karena harta dan jabatan dan sebagainya. Nauzubillah. Nah ini ya, akhirnya Bapak Ibu sedih, wanita tadi menangis dia, dan malaikat Jibril berkata, tidaklah ketahui hei Nabi Musa, ada dosa yang lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh wanita tadi. Ya, apa Bapak Ibu dosa yang dia lakukan tadi? Zina dan membunuh. Nah, ada lebih besar lagi. Kata Nabi Musa, dosa yang lebih besar yang dilakukan oleh wanita itu yaitu dosa tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nauzubillah Bapak Ibu. Lebih besar jadi dosa meninggalkan sholat ini. Ya, yaitu dosa melebihi zina dan membunuh. Nauzubillah. Jadi nak kita jago nih sholat ya, kepada anak-anak kita jago sholat ya, kita ajak anak-anak kita umur 7 tahun kita pukul. Nah, pukul itu istilahnya mendidik ya. Zaman sekarang ini mungkin diajak ya, anak bapaknya pergi ke masjid, anaknya pulang ke masjid ya, tidak model lagi zaman mak ini dipukul-pukul ya. Mak itu juga di sekolah ya, kalau di sekolah itu susah nih guru mak ini nak menghukum anak itu. Ada guru malah dibully oleh siswanya. Di mana itu? Di Sulawesi apa itu? Guru dibully oleh siswanya. Guru di SMA apa itu? Lah pinter sekali. Makanya pinter juga seorang guru. Jangan sampai dikolai oleh siswanya. Nah, begitu juga anak. Ya, jangan sampai dikolai oleh bapak, dikolai oleh anak ya, ibu dikolai oleh anak ya. Mintalah duit untuk beli kuota, bukan kuota, untuk biaya sekolah umpama. Mak, aku diminta sokongan di sekolah 50.000. Nah, percayalah mungkin padahal nak beli main PS ya anaknya tadi. Nah, jadi nak tahu juga. Nah, lihat cetan sekolah gurunya, udah kate ini sokongan 50.000. Bohong anak aku ini ya. Iya, jadi kalau uang tuh yang pinter dia ngecek dengan walinya, oh bohong anak aku ini ya, udah kate sokongan 50.000, padahal dia nak beli main PS, nak beli mainan sekarang ini ya. Hati-hati budak sekarang ini Bapak Ibu sekalian, beli celurit. Kemarin di sekolah anak itu ya, kedapatan budak bawa keris yang untuk buat konten itu konten tawuran, kedapatan di tasnya. Nauzubillah, budak sekarang ini ya, alasannya yaitu untuk membuat konten ada tawuran itu ya, Bapak Ibu sekalian, pakai ini celurit itu celurit aslinya itu. Kutanya beli berapa kau? Beli 50.000 celurit dari kawan-kawan mungkin geng-geng itu ya, 50.000. Nah, mungkin duit tadi 50.000, tidak taunya beli celurit celuritnya asli. Nak buat konten. Oh, ada kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, budak-budak sekarang nih hati-hati di tasnya ya. Nak diperiksa adakah benda-benda yang terlarang, mungkin bawa sajam ya, bawa obat-obatan, bawa
di HP-nya dak keruan, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi seorang wong tua harus bijak. Nah, begitu juga ya, orang tua harus mengajak anaknya pergi ke masjid, ya. Kalau dulu mungkin, nak kau ke masjid sana, gawe main bayar nonton TV di rumah, pergi ke masjid. Bapaknya nonton, bapaknya ngopi di nak maghrib, ya, nyuruh anaknya pergi, bapaknya masih ngopi di rumahnya, ya, sambil nonton, sambil ngudut pula. Nah, ya, nyuruh anak pergi ke masjid. Bila perlu bapaklah siap, ya, pakai kain, pakai peci. Nak, yuk kita pergi ke masjid. Nah, itu yang bagus. Budak sekarang ini itu lain. Pendidikan budak sekarang ini, nak bapaknya duluan. Nah, ini kalau dulu lemah, guru ngajar dulu lemah, tinggal nunjuk anak langsung begawi. Sekarang nih kalau udah nak dipukul dulu, nak diapo, nak disayang dulu, ya, nak dikasih duit dulu. Nah, itu anak baru galak, anak baru begawi, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya sholat ini, dan sholat ini man hafazu 'alaiha kanat lahu nuron. Barang siapa yang menjaga sholat ini, niscaya sholat ini nuron, akan menjadi cahaya bagi kita. Cahaya Bapak Ibu sekalian, wa burhanan, menjadi bukti bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, wa najatan, ya, yaumal qiyamah, menjadi penolong kita kagek kelak di hari kiamat nanti. Jadi salat ini dulu yang penting, ya. Jago, insyaallah barang siapa yang salatnya baik, insyaallah amal-amalnya, amal yang lain pun akan mengikut baik. Tetapi, ya, apabila amal salat ini jelek, tidak bagus, maka amal-amal yang lain pun akan tidak bagus. Nah, ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini keimanan kita, keislaman kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang, Bapak Ibu, mungkin dengan ucapannya, dengan perkataannya, maka ucapan dan perkataannya ini akan menyebab dia kepada kemurtatan, kepada sesuatu yang keluar dari Islam. Dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya kemurtatan seorang itu dapat dilihat yang pertama dari perbuatan. Nah, itu perbuatan, ya. Kalau perbuatan itu sudah kelihatan, dia menyembah berhala, lah ketahuan. Kalau perbuatan, ya, ini zaman jahiliyah dulu, wong banyak menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah apalagi api, ya, menyembah seluruh yang bersifat duniawi disembah. Nah, itu kalau yang perbuatan. Nah, yang banyak ini yang hubungan dengan ucapan juga ini, Bapak Ibu sekalian. Ada ucapan-ucapan yang dapat menyebabkan seorang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Cak tadi nah, ya, untuk apa salat diucapkannya ini. Ya, enggak penting salat itu, ya. Yang penting kita ini yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin, insyaallah masuk surga. Enggak perlu nak salat. Maka ada aliran salat itu tidak wajib. Nah, itu, ya, menganggap sepele tadi dari ucapan, untuk apa umpamanya ke masjid, ya, untuk apa kita bersedekah. Nah, ini ucapan-ucapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian memainkan Al-Quran dengan ucapan-ucapannya, ya, menghina Al-Quran, termasuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Ini ucapan menghina, ya, menambah-nambah dari ucapannya. Apalagi mengolok-ngolok isi Al-Qur'an, mungkin dijelaskan, dibaca wa ka'san dihaqa. Nah, dimainkannya bahwasanya di surga itu halal minuman, ya, minuman keras. Nah, kalau nak kakek, insyaallah Bapak Ibu sekalian, di surga kakek minuman keras itu halal. Ya, di dunia haram.
seluruh apa yang ada di dunia ini halal kalau Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita di surga kaget. Nah, kalau di dunia ini ada batasan, ya, yang ini halal, yang ini haram. Nah, termasuk tadi ucapan dia menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab itu, ya. Menghalalkan perbuatan zina. Ya, padahal zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghalalkan riba, ya, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharamkan jual beli itu halal, diharamkannya Bapak Ibu sekalian. Apalagi banyak sekali, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan. Nikah, ya. Nikah itu Bapak Ibu halal, ya, maka dia berbuat zina. Nauzubillah. Banyak sekali ucapan, ya, waqa'san dihaqa. Apalagi banyak ayat-ayat Al-Qur'an dia lecehkan, ya. Apalagi diinjek-injeknya. Nauzubillah, Al-Qur'an diinjek-injeknya. Ini cuma tulisan baik, ya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang yang menginjak-injak, menghina Al-Qur'an. Nauzubillah, summa nauzubillah. Keyakinan di dalam hati, ya, perbuatan, ucapan, keyakinan di dalam hati. Apa contohnya? Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu-ragu di mana Allah itu. Apakah Allah itu berjisim, ya? Ragu-ragu dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ya. Ya, ilmu budak-budak hafal itu. Nah, Bapak, subhanallah, ya, pelajaran kita bapak-bapak dulu, dari dulu itulah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak yakin dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengingkari, ya, ada salah satu sifat wajib bagi Allah yang tidak ada. Ilmu, mungkin dia berkata Allah itu tidak bersifat ilmu. Ya. Nah, ini Allah tidak berilmu, Bapak Ibu sekalian. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu dia tidak yakin berdiri dengan sendirinya. Ada yang mendirikan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini zaman kita. Nah, wahdaniyah, ya. Banyak sekali ini Bapak Ibu sekalian, dia tidak meyakini, ya, ragu-ragu dengan kerasulan daripada rasul-rasul, nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin, ya, ragu-ragu dengan malaikat, dengan hari kiamat. Dia tidak yakin kepada rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia menambah iman, ada iman yang lain, percaya kepada imamnya. Nah, ya, kepada imamnya, ditambahnya lagi yang ketujuh, rukun iman, percaya kepada imamnya. Iya, kalau sudah yang ketujuh, nah sudah lah, sesat lah itu. Ya, ada keyakinan yang lain. Nauzubillah. Oh ya, Safiyuddin, ya. Lah bela pula, bela azaitun, ya. Panji gue bilang nauzubillah, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati ini. Setan selalu membisikkan kita kepada kesesatan. Inna syaitan ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kepada kita kepada kemiskinan. Oh, untuk apa sholat? Ini kata setan, ya. Kata setan, untuk apa kita sholat? Kita sholat tidak kayo. Ini kata setan tadi, ya. Untuk apa kita ibadah ke masjid? Itulah. Pak Haji, kita sholat untuk apa? Itulah. Nah, ini, ya. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini kata Al-Qur'anul Karim. Setan selalu membisikkan kita kepada kemiskinan, ya,
dan mengajak kita kepada kemaksiatan. Jadi setan itulah membisikkan yang paling besar godaan. Ini Ustadz Kiai, makanya ada setan itu al-abyad ya namanya, yang membisikkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di kitab tuh banyak nama setan, Bu. Ada setan khinzib, setan yang membisikkan kita ketika sholat. Nah, sholat kita biar hati kita tidak fokus, ya. Hati kita ini kemana-mana ketika sholat. Ini selalu dibisikkan oleh setan sehingga ketika sholat kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai takbir Allah, sudah talafus niatnya, sudah talafus niat sholli fardhu subhi, tek 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 Allahu akbar. Mantap kalau yang pertama. Setelah itu tebayang, ya, bapak tebayang dengan gawean di rumah, ibu dengan masakan di rumah, ya, berpikir ibu sholat tadi kaget pagi nak masak apa, nah, berpikirlah, ya, bapak, ya, pagi nak sarapan apa, alhamdulillah inilah dijamin kalau, ya. Nah sudah kita lah sarapan, makanya man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia telah dinaungi, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat subuh ini. Insya Allah kita sudah dijamin rezekinya oleh pengurus masjid ini, menyediakan snack makanan, ya, mengisi perut kita. Subhanallah. Nah ini setan khinzib membisikkan biar kita sholat, ya. Oh habis ini nasi ada, ya? Ada di masjid, bias Anda galak ngisi bubur, lumayan bubur itu, ya. Iya, enggak apa-apa lah, biar ragap jemaah ini, ya. Iya, dapat ilmu, dapat snack pula makanan. Nah ini, ya. Nah langsung Anda galak itu diajak oleh pengurus, terutama yang daerah dekat pasar. Nah itu langsung ngajak makan. Iya jauh, ya. Iya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, di sini pun ada setan banyak, ya, sehingga mulai mulai ngantuk, ya. Apalagi kemarin, minggu kemarin banyak ngantuk, berarti ke taklimnya, habis main gap semalaman, lomba gap Agustusan, ya. Nah bingung anak banyak main, dah dengar bela tausiahnya, percuma kita nyampe ke tausiah ngantuk kalau, ya. Alhamdulillah inilah ada kopi, tidak perlu ngantuk, ya. Sampai jam berapa? 6 biasanya. Nah, 10 menit katanya nak ini kayak tanya jawab. Nah ini, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati ini. Nah, tambahan sikok yang berupa perbuatan tadi, ya, sujud dengan manusia, ya. Ini termasuk dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan, ya. Ya, sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan yang dia yakin kalau dia nyembah kepada manusia, maka itu termasuk murtad juga, ya, menyembah kepada manusia. Kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di riwayat itu, ya, seorang baru masuk Islam, dia ingin memantapkan keimanannya dengan Nabi Muhammad ini, akan melihat kemukjizatan kehebatan Nabi Muhammad. Maka uang yang baru masuk Islam ini memohon kepada Nabi Muhammad, "Hei Nabi Muhammad, coba tunjukkan kemukjizatanmu kepadaku." Ya, apa boleh? Kata Nabi Muhammad, "Aku ingin pohon itu menghadap kepada engkau." Pohon besar Bapak Ibu sekalian ingin menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah berdoa Nabi Muhammad, akhirnya pohon berjalan menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin akhirnya, ya, seorang pemuda yang baru masuk Islam ini yakin memang benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan aku, hai Muhammad, ya, untuk memelukmu. Sudah, silakan. Dipeluklah Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian, ya, oleh pemuda tadi. Begitu cintanya dia kepada Nabi Muhammad. Dan izinkan satu lagi permintaanku untuk menyujud kakimu, sujud di kakinya. Nah ini jangan, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun boleh,
seorang manusia sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, ini ibu ya, tuh ibu-ibu begitu besarnya ya kewajiban kita ibu-ibu mentaati suaminya, sampai-sampai kata Nabi, apabila seorang hamba diperbolehkan sujud kepada hamba, maka aku izinkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Tapi tidak boleh Bapak Ibu sekalian ya, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sujud tilawah ya, sujud syukur ya, seorang yang mungkin dapat rezeki di situ langsung sujud dia ya, maka niatkan sujud untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya, zaman sekarang ini yang akan menyebabkan kita kepada kemurtatan dari perbuatan kita, kemudian lagi dari ucapan kita, dari hati kita. Nah, yang paling banyak juga hati nih. Hati ini masih ragu-ragu kalau ya. Adoda itu azab, siksaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah Quran kalau itu. Berarti Bapak Ibu kalau tidak yakin tentang azab pahala, tidak yakin kepada Al-Qur'anul Karim. Nauzubillah. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban ya. Fala tudayyi'uha. Jangan engkau sia-siakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban salat jangan disia-siakan. Salah satu menyanyiakan salat itu mengulur waktu. Nah, ini ya, mengulur-ngulur waktu. Wah, kaget bela, subuh masih lama Iya, kaget subuh. Akhirnya bangun 5:30. Wah, masih 5:30. Nah, kaget. Nah, ini lah jam 6. Nah, lah nak masuk waktu syuruk ya. Iya, waktu isyraq, waktu duha. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menyia-nyiakan waktu. Makanya Nabi Muhammad berpesan kepada Ali, "Hai Ali, jangan engkau undurkan 3. Yang pertama, jangan engkau undurkan as-sholatu iza atat. Salat apabila telah masuk waktunya, jangan engkau undur-undur. Kalaulah masuk waktu salat, ya, kita ada waktu luang, ya, sudah langsung kelah. Kalau tidak dikejut ke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah yang pensiunnya lah lemak kan, tidak katik lagi. Paling cocong tuh lah Pak ya. Iya. Nah, tempat anak kemarin yang biasa ngurus cocong meninggal. Ya, innalillahi. Ini mungkin lah tua juga umurnya. Ini yang biasa ngurus cocongnya udah katik lah, ya katik lagi. Tapi ini yang bapak-bapak yang pensiun ini gawe ngurus cocong itulah, tidak katik yang lain. Nak ngurusi dunia, tidak katik lagi Pak. Nah, makanya banyak-banyak ke masjid. Iya. Tapi jangan banyak kelakarnya di masjid, cerita masalah muda dulu di masjid. Iya. Nah, iya, tidak apa-apa. Ini dari muda sampai kawin dicerita ke kalau rumah tangganya. Iya. Iya, dah kata omongan yang lain ya, itulah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi fala tudayyi'uha, jangan engkau sia. Wa haddan hududan, Allah telah menetapkan hukum-hukum. Fala ta'taduha, jangan engkau langgar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalau hukum ini haram, ini halal ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita murtad Bapak Ibu, cepat-cepat ya. Makanya kita dapat hidayah lagi, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyesel dari perbuatan kemurtatan ya, dari ucapan kita tadi nyesel ya, dan kita tidak mengulangi lagi, kita taat dan yang pertama syahadat dulu itu dari murtad tadi ya. Astagfirullah, aku telah menghina Nabi Muhammad. Nah, syahadat lagi. Makanya kewajiban pemerintah ini ya untuk menjaga keimanan. Siapa pemerintah? MUI. Nah, jangan melecehkan MUI. Siapa? Saifuddin Ibrahim tadi Pak melecehkan. Oh, apa dia tugas MUI? Nah, tugas MUI itu mengemban amanat pemerintah untuk masalah keagamaan. MUI yang mengontrol ya aliran kesesatan, MUI yang
mengontrol biar keimanan umat Islam itu jangan goyah. Nah ini tugas itu, jelaskan dalam kitab itu ya, tugas pemerintah. Makanya pemerintah menyerahkan kepada Majelis Ulama Indonesia ya, aliran-aliran yang sesat ya, jangan lupa bersahadat dulu ya. Kalau kita terucap menghina Nabi Muhammad, kita tidak yakin, kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadilah sudah jam 6 tepat ya, mudah-mudahan sholat subuh kita pada saat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, lanjut ke sholat Isra, sholat duha, ya zikir sudah, sholat subuh sudah. Lanjutkan sholat Isra, sholat duha. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin. Allahumma amin. Demikian ya. Ada nak bertanya ya, yang aku bisa jawab insyaallah ya, dijawab. Yang tidak bisa nah. Silakan. Ya, silakan. Ibu Cak semangat ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh. Iya, nah ini ya alhamdulillah bagus ya. Nah, kalau kita ada perlombaan ya, ada bayar umpama lomba karaoke, biaya pendaftarannya 20.000 umpama ya. Nah, ini termasuk perjudian juga, ngandu nasib ya. Duit-duit inilah dikumpul ya. Nah, itu kata Ustadz Yahya itu ya. Ustadz Yahya itu. Ini termasuk perjudian. Nah, nak disteril ke dulu. Jadi jangan sampai ada perjudian, kita cari sikok yang gratis. Nah, lomba main permainan lah ya. Sokong pendaftarannya 20.000. Nah, ada sikok yang gratis ya. Gratis itu sama haknya. Jangan mentang-mentang gratis ndak diikut ke istilahnya, kalau dia juara gugur karena gratis tidak ya. Jadi kata Ustadz Yahya itu ya, maka ada sikok yang dapat mensterilkan daripada yang uang daftar tadi, nah, yang pakai duit tadi ya. Nah, sikok jadilah embek ya, umpama dari uang 5 cari sikok 6-nya yang gratis ya, tidak bayar. Nah, ini tidak termasuk kepada perjudian tadi ya. Dia mendaftar tapi mendaftar dikasih vitamin lah. Jadi itu kan sudah vitamin. Iya. Maksud vitamin tuh? Oh, ada ini. Iya, yang juga sama ke haknya. Yang uang gratis tadi. Jadi katakanlah duit yang pendaftaran itu untuk bayar vitamin. Oh. Seimbang enggak dengan duit itu? Mungkin lebih mahal mungkin vitamin. Oh, lebih mahal ya? Iya. Ya berarti kalau seimbang, tapi kalau tidak seimbang, harga vitamin cuma 5.000, pendaftaran 20.000, nah masih untung juga ya. Iya, tapi kalau lebih mahal lah, lebih mahal daripada vitamin itu. Ya, istilahnya cuma ini baik itu untuk biaya. Nah, no, pendaftaran 10.000, hadiah. Uang berapa yang daftar itu? Kalau ribuan banyak untung dia ya, jutaan. Kipas angin cuman 100.000 atau 500, nah banyak untung. Iya. Iya, inilah zaman sekarang nih, dapat menyebab gitu kepada perjudian. Jadi itulah tekniknya, ya. Iya. Kalau sudah list, jalan ke list sudah, tidak usah minta duit lagi pendaftaran. Cak jalan santai itu ya. Umpama di RT sini sudah jalan ke list ke masyarakat. Tidak usah lagi lah nak minta duit pendaftaran 10.000. Duit list itulah sudah. Ya. Hah? Duit pendaftaran itu untuk makan kita sama-sama. Oh, makan. Ya sesuai ke. Umpama pendaftaran 5.000, snack 5.000 juga. Iya. Jelas. Nah, pempek telur berapa harganya? Jadi nak diukur ya.
Jangan sampai uang tuh pendaftaran 50.000 dapat snack cak ini. Iya. Kalau pendaftaran 50 dapat vitamin, dapat nasi bungkus, dapat baju kaos. Nah, seimbanglah itu ya. Nah, ini yang bahaya tuh, duit pendaftaran dihabiskan untuk hadiah galau. Nah, itu. Tapi kalau masih ada timbal balik, tidak apa-apa. Ya, untuk snack, untuk apa lagi tadi vitamin, nah itu tidak apa-apa. Ini yang dihususkan untuk apa namanya kaget. Iyo, nah itu yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, nah itu. Jadi jangan salah, nak, ya, 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 ya. Dia berkanyo, dia sujud kaki mamahnya, dia cuci kaki mamahnya, kadang-kadang diminum itu manis. Oh, nah itu sudah ini ya. Iya sudah lain. Jadi balik ya. Jadi amal itu balik ke niat tadi. Dia sujud tadi untuk apa? Untuk mengagungkan atau bakti dia dengan uang tua, atau sujud dia apa namanya untuk ya berbakti tadi, bukan untuk menyembah hambanya ya. Jadi sebagai bakti dia seorang anak kepada uang tua. Nah ini sudah masalah lain ya. Bukan dia ibu-ibu lah nak jalan santai, silakan Bu, tidak apa-apa. Ya lah mulai nak jalan santai. Bapak jalan santai juga. Ya tidak apa-apa, sehat ya. Nah ini jadi balik ke niat tadi ya. Dia sujud tadi untuk berbakti kepada ibunya. Ya, mungkin dia mengambil al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Maka dia nyujud kaki ibu tadi nak dapat surganya ibu. Ini simbol baik. Begitu kita apa namanya berbakti kita kepada ibu itu besar, sampai kata Nabi dalam sebuah hadis itu dijelaskan, barang siapa, ini dari Nabi Musa ya, barang siapa yang taat kepada Allah tetapi dia tidak taat kepada wong tuanya, maka belum dikatakan dia berbakti. Tetapi barang siapa yang taat kepada wong tua tetapi dia belum taat kepada Allah, maka sudah dikategorikan wong yang taat kepada Allah. Mungkin dengan doa wong tuanya ya, maka anak ini akan lama-lama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting dulu taat dengan Allah, taat dengan wong tua, baru taat dengan Allah. Tapi wong tua jangan lupa mendoakan ya. Nah, jadi kembali ke niat tadi, dia sujud, mungkin refleks ya. Dia mungkin terinspirasi kepada surga di bawah telapak kaki ibu, maka dia sujud. Apalagi daerah Jawa sampai diminum tadi ya, nak mendapat keberkahan ya, dicelup di baskom ya, dimasukkan ke gelas akhirnya diminum. Nah, itu sudah tradisi ya. Ya tradisi, jangan sampai syirik kepada Allah ya, yang dapat memberikan rezeki itu banyu tadi ya. Jangan sampai ini perantara be, ini tawasul perantara be ya, tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kita cak berobat ke dokter hanya perantara, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke niat kita ya. Nah itu. Ada lagi? Nah, cukup ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, kuliah subuh ini dapat bermanfaat bagi kita ya, dapat menambah ilmu, dapat menjalin silaturahmi antara kita, terutama kepada saya yang subuh di tempat ini. Terakhir minta foto ya. Ya baik, untuk kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna ala dinil islam fid dari dunya ila daril akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.